Oke, jadi mari kita bahas mengenai animenya dari Licorice Recoil untuk episode kedua yang begitu banyak misteri yang ada di sini gitu kan jika kalian ulang-ulangin nontonnya. Jadi aku udah nonton di Station tapi dengan subtitle yang sulit aku mengerti dan akhirnya aku download di web bajakan dan akhirnya aku sedikit mengerti mengenai alur dari episode keduanya kali ini. Jadi ini bukan tentang pertikaian dari si Kurumi atau Wellnut sama si robot gitu kan. Bukan itu aja gitu kan. Tapi ini ada pesan tersembunyi yang menyiratkan bahwa sebenarnya itu ada 3 kelompok di animenya Licorice Recoil ini untuk episode 2-nya nanti gitu kan. Bukan nanti sih, udah tayang gitu kan. Nah, jadi yang pertama itu ada DA, Direct Attack dengan para Licorice-nya dan ini udah kalian tahu di episode satunya karena Direct Attack atau DA ini adalah organisasi yang mengumpulkan anak-anak berbakat, anak-anak yang tidak punya orang tua dan dilatih menjadi pembasmi gitu kan, pembersih gitu kan, dan menjadi Licorice. Nah, terus ada organisasi Alan yang diperkenalkan bahwa organisasi si Alan ini atau agensinya Alan ini tuh juga melakukan hal yang sama dengan DA dan nampaknya si organisasi Alan itu berada di pihak swasta gitu kan, sedangkan DA berada di pemerintahan. Jadi kalau kalian ngeh di episode 1 bahwa DA itu adalah agent dari pemerintahan. Terus yang ketiga itu ada Rico atau Mika Agency yang mana di situ tuh ada si Chisato, terus ada si Mizuki, Mika dan juga gabung si Takina sama Kurumi sekarang gitu kan sebagai super hiker. Nah, perebutan Wellnut atau Kurumi sebagai super hiker ini tuh adalah hal yang menjadi titik balik mengenai konflik yang bakalan hadir di animenya Licorice Recoil. Kenapa aku bisa bilang begitu? Karena agensi Alan ini tuh ingin menyingkirkan orang-orang yang mengetahui rahasia mereka atau rahasia atau tujuan nyata dari organisasi Alan itu dibentuk gitu kan. Dan kenapa? Karena ya Kurumi tahu hal tersebut dan mungkin itu bakalan jadi masalah ke depannya gitu kan. Sedangkan Rico itu menerima misi dan memperkuat agensi mereka. Jadi Mika ini tuh tahu kalau si Kurumi atau Wellnut ini tuh sangat berguna buat mereka dan untuk memperkuat squad mereka gitu kan. Makanya si Kurumi itu dilindungin dan juga Mizuki juga giat banget atau kayak semangat banget buat ngerekrut si Kurumi, walaupun sebenarnya itu adalah tujuan misinya buat nyelamatin dengan rute pelarian diri dan akhirnya si Kurumi tinggal di Rico gitu kan. Dan ya ini bisa dibilang Rico ini tuh atau Mika agensi ini tuh adalah sekutunya dari DA. Jadi apa yang kita lihat di episode 1 itu kenapa si DA itu minta bantuan sama Mika itu karena iya mereka itu sekutu gitu kan. Dan apa tujuan mereka ya mungkin adalah orang-orang seperti organisasi Alan ini atau Alan Agency ini yang mungkin mengetahui masa lalunya dari si Chisato dan menginginkan bakatnya gitu kan, karena si Chisato ini tuh atau Chisato ini itu bakat banget dalam hal iya seperti pertarungan gitu kan. Dan bakatnya tersebut itu ingin diambil lah gitu kan, karena ya seperti tujuan ataupun penjelasan dari awal di episode 2 ini tuh kan organisasi Alan itu tuh mengumpulin orang-orang atau anak-anak yang nggak punya orang tua juga berbakat dalam segala bidang olahraga, terus pendidikan, sains dan segala macam gitu kan. Karena Chisato ini tuh juga adalah salah satu orang yang berbakat dan si organisasi Alan tuh pengen ambil Chisato untuk ya tujuan mereka gitu kan. Jadi menurutku dan aku punya teori seperti ini kalau ternyata pelepasan Chisato dan Mika dari DA, karena kalau kalian lihat opening itu pemimpinnya si DA itu sama Mika tuh deket banget gitu kan, tapi di animenya tuh mereka tuh udah pisah gitu kan, yang mana menurutku keluarnya Chisato dari DA dan Mika juga dari DA itu merupakan salah satu bentuk strategi dari DA untuk mempersiapkan senjata rahasia. Jadi mereka tuh kayak ngelepas mereka terus ngebuat sebuah agensi kecil di luar dan ya itu bertujuan untuk kalau kenapa antara yang ada di DA itu si Mika tuh siap backup gitu kan. Dan ya jadi dengan pemikiran seperti itu tuh aku punya pikiran bahwa kemungkinan Takina yang bisa dibilang dipecat atau dipindahkan dari DA ke Rico itu adalah salah satu tujuan pemimpinnya DA untuk memperkuat squadnya Mika gitu kan, karena mereka tuh sangat khawatir bakalan ada satu kelompok kayak Alan Agency yang mungkin bakalan mencoba untuk ngejatuhin DA, karena ini konfliknya ini lebih ke perang sivil gitu kan, lebih ke pengakuan gitu kan. Kayak DA kan dikenal tuh ya orang-orang yang baik, orang-orang yang melayani masyarakat untuk menjaga kedamaian gitu kan, padahal sebenarnya itu
nggak sebegitu bersih juga, karena Cisatu juga pernah singgung kan bahwa ya di E itu nggak sebersih itu gitu kan. Bahkan pertarungan ya di Tower Radio itu aja itu sebenarnya tuh kacau chaos banget, tapi dibilang itu sebagai simbol perdamaian gitu kan. Karena untuk menjaga organisasi tersebut gitu kan, nama baiknya ya. Dan itu juga disinggung di episode satunya sama pemimpin DE untuk menjaga nama baik organisasi, makanya Takina itu dikeluarkan gitu dan gabung ke Likoriko. Dan laporannya juga dianggap apa ya, Licorice yang apa tidak mematuhi perintah gitu. Jadi ya itu masuk akal sih menurutku. Dan ya jadi ini bakalan menarik banget karena ya pihaknya dari Alan Organization yang ya Pak Tua yang sering mampir buat minum kopi itu bakalan cari tahu apa yang dilakukan Mika di Likoriko. Karena ya dia tahu sepak terjangnya si Cisato, tapi mungkin Mika belum tahu banget mengenai itu Pak Tua gitu kan, walaupun mereka tuh teman baik gitu kan, bahkan 10 tahun yang lalu mereka tuh temenan gitu kan. Dan ya mungkin misi ataupun mungkin pilihan utama adalah organisasi si Alan itu, karena ya bisa dibilang ya daripada DE ternyata organisasi atau agensi Alan ini tuh lebih terlihat mencurigakan gitu kan, karena ya dia mencoba untuk membunuh Wellnot atau Kurumi di awal episode satunya kemarin yang gedungnya meledak itu, sampai-sampai Kurumi harus melakukan ya sebuah sandiwara untuk kabur dari kejaran si agensi Alan tersebut gitu kan. Jadi ini menarik banget gitu kan. Dan ya hal yang menarik juga mengenai episode 1, episode 2 ya. Episode 2-nya itu adalah si C1 ya pamer skill lah, Ultra Instinct-nya. Dan itu kayak siapa sih, Takina tuh kan nyoba tuh di akhir episode tuh nyoba nembak, apakah si C1 itu beneran apa ya, kayak auto ngindar gitu kan. Dan pas dia tembak pakai karet karet gikat rambutnya, ternyata beneran ini auto ngindar si C1-nya itu. Kayak udah kayak apa ya, udah kayak ini kalau kalian ingat Spider Sense-nya Spider-Man gitu kan, Spider Sense-nya Spider-Man yang dia tuh kalau kalian udah nonton Spider-Man yang No Way Home itu kan, si waktu Peter Parker keluar dari badannya raganya kan sama Doctor Strange itu kan dia masih bisa gerak tuh kan. Itulah teknik dari Spider Sense tuh, kayak ya tanpa berpikir lagi ya badannya gerak sendiri. Makanya Cisatu tuh bisa menghindari beberapa tembakan yang saat pertarungan dengan si orang-orang jahat atau mungkin teroris ya, orang bayaran atau pembunuh bayaran profesional tersebut gitu. Dan ya kayaknya itu aja sih pendapatku. Dan ya jujur aja aku nontonnya yang bajakan ya, karena untuk subtitlenya aku nggak ngerti banget yang di B-Station. Jadi aku nonton yang bajakan, dan ternyata subtitle di bajakan itu jauh lebih membuatku memahami isi dari episode keduanya tadi malam gitu. Dan ya kayaknya itu aja dulu mengenai pembahasanku. Dan menurutku sendiri jadi ini teori banget gitu kan, jadi nggak usah kalian terima bulat-bulat ya. Semoga aja sih apa ya, bisa jadi hal yang menarik lah ke depannya. Jadi kita punya 3 kubu sekarang. Kita punya DA, kita punya agensi Alan, dan kita punya Likoriko sebagai pihak ketiganya, yang mana kita bakalan lihat lebih banyak sudut pandang dari Likoriko. Dan kayaknya ini kedepannya bakalan mulai deep banget, karena ya episode 2 ini tuh memperkenalkan Kurumi aja nih, karena Kurumi belum masuk. Pas Kurumi masuk, dan mungkin episode 3 dan seterusnya ini bakalan chaos banget nih. Dan kita bakalan lihat lagi nanti kekocakan dari C1 ya, walaupun C1 di episode ini 2 ini kurang bawel gitu kan, jadi kayak kangen lah dia bawelan gitu. Dan openingnya juga kece banget gitu. Openingnya yang waktu si Takina sama C1 apa ya, nendang bokong itu tuh ngingetin aku beneran. Aku pas nonton itu langsung lihat kayak, wah ini kayak ini openingnya ini Sword Art Online yang season 3, yang waktu si Yujiu sama si Kirito udah mulai apa, tepuk-tepuk tangan gitu kan, mau pergi ke pusat kota gitu kan, ke tengah kota gitu. Dan ya itu di apa, invading kalau nggak salah, kalau di light novelnya di art invading apa, defending atau apa, invading atau running, nggak kayak bukan running lah. Dan ya kayaknya itu aja dulu mengenai video kali ini, dan sampai jumpa di pembahasan anime lainnya ya nih.